Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ngajian kita yang berjudul Setelah Prahara Monitor Lalu Apa Lagi, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa video ini yang budiman, dalam video kita yang lalu telah kita sampaikan hal-hal pokok mengenai kenapa ada prahara monitor itu. Ini kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jika demikian, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa mereka yang mencaci maki Islam dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya juga baik. Mereka tidak bertujuan jahat. Tetapi mengapa mereka berbuat jahat? Ini tentu ada sebab musababnya. Kejahatan yang mereka lakukan hanyalah akibat saja dari suatu sebab. Akibat dari apa? Macam-macam jawabannya, bermacam-macam jawabannya. Bisa karena salah paham terhadap Islam, atau salah paham terhadap risalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka semati membaca buku-buku keislaman yang isinya Islam yang diputar balikkan, atau karena kekurang pahaman mereka terhadap Islam. Mengingat kemampuan manusia amat terbatas, perlu diketahui bahwa Islam itu menurut sebagian umat Kristen seperti dituturkan oleh Dr. J.L.C.H. Abineno, pendiri persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Islam adalah suatu superstisi atau ketahayulan yang sama kedudukannya dengan agama kafir. Terdapat di dalam buku Teologia Praktika 2 halamannya 106. Ada pula yang menganggap sebagai perbuatan iblis atau agama antikris atau dajjal, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Arie de Kuiper dalam bukunya Misiologia halaman 83. Atau barangkali akibat kejahatan sebagian umat Islam sendiri yang kemudian digeneralisir oleh mereka. Maka wajar sekali jika mereka memandang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang jahat atau hina, dan Islam dipandangnya sebagai agama yang tidak layak dianut oleh manusia modern.
ubahlah racun menjadi obat, saudara-saudara, para pemirsa yang budiman. Jika keadaannya demikian, maka seharusnya lah kita bersabar dan bertakwa dalam menghadapi caci maki umat Kristiani ini. Dengan bersabar dan bertakwa kita mampu mawas diri, sehingga kita sadar bahwa kita belum mampu memperkenalkan kepada mereka tentang keindahan risalah Islam, keagungan ajaran Al-Quran, dan juga keluhuran budi pekerti Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya hal ini telah sampai kepada mereka, niscaya mereka akan menerima dengan senang hati dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya, karena fitrah mereka adalah baik dan semua perbuatan mereka tujuannya juga baik. Memang sebagian di antara mereka ada yang lalim. Surat 29 ayatnya 46. Dan sebagian besar lainnya lagi iri hati terhadap kebenaran Islam. Quran suci surat 2 ayat 109. Mereka inilah yang mau mengorbankan kebenaran dan beragama dengan merugikan jiwanya diingat sendiri. Surat 6 ayatnya 20. Demi sesuap nasi namun hendaknya diingat dan disadari bahwa segala kepalsuan itu hanya sementara saja menguasai jiwa manusia. Kelalaian dan kedengkian sifatnya hanya sementara saja, sebab manusia tidak mungkin akan terus-menerus menentang fitrahnya sendiri. Itulah sebabnya mengapa di dalam berbagai ayat suci Al-Quran, misalnya surat 5 ayat 82 sampai dengan 84, dan hadis Nabi, dijelaskan bahwa pada zaman akhir salib dipatahkan dan matahari Islam akan terbit dari barat. Kini telah tiba saatnya yang dijanjikan itu. Fenomena alam susul menyusul memberikan kesaksian, maka berbahagialah mereka yang mampu mengenal zaman dan tanda-tanda alam. Kitab Matius 16 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mereka akan mampu mengubah racun caci maki menjadi obat mujarab yang mendorong berdakwah yang telah diamanatkan ke atas pundak setiap muslim. Surat 16 ayatnya 125. Baligu anni walau ayah, sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Kita akhirkan uraian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.